Ruang di depan mereka sedikit berfluktuasi, memberi mereka perasaan kesurupan. Segera semua orang dari aula api suci menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mencicit, mencicit, mencicit. Sejumlah besar tikus terdengar mencicit. Itu adalah tikus pemakan roh 5 elemen yang pernah mereka temui sebelumnya. Rasa ilahinya menyebar, dan ribuan tikus spiritual bergegas menuju ke arah mereka. Apakah ini gelombang tikus lagi? Li Yunxiao tampak terkejut, tapi dia tidak panik. Tidak peduli berapa banyak tikus yang ada, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan yang berarti pada mereka. Segera, dia menyadari bahwa ini sangat berbeda dengan gelombang tikus yang mereka temui sebelumnya. Meskipun terakhir kali ada lebih banyak, itu adalah gelombang tikus seragam dengan target. Kali ini memang berantakan. Banyak dari mereka bahkan mulai saling menggigit saat proses lari cepat. Luasnya dataran setan tidak dapat diukur. Ada banyak jenis binatang iblis yang berbeda di sana, dan mereka telah bertemu banyak di sepanjang jalan. Oleh karena itu, meskipun mereka melihat gelombang tikus yang begitu besar, tingkat spiritual tikus tersebut tidak tinggi, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan. Mereka hanya merasa jijik. Apakah ini 5 elemen tikus pemakan roh yang paling umum di dataran iblis? Mata Pottery Pot berbinar, dan dia berkata, apakah mereka lari menyelamatkan diri? Mereka terlihat sangat gelisah dan panik. Apakah ada situasi di depan? Kelompok itu sangat cepat, dan tak lama kemudian, sejumlah besar tikus muncul di cakrawala, berlari ke arah mereka. Bunyi derit yang berantakan mengungkapkan segala macam kegelisahan. Li Yunxiao berkata, jumlahnya tidak banyak. Mereka berjalan normal. Seharusnya ada binatang iblis tingkat tinggi yang mengejar di belakang mereka. Ada beberapa rubah bunga batu di antara gelombang tikus yang juga merupakan makhluk peringkat ketiga. Kelompok itu mengabaikan mereka dan terus terbang ke depan. Sepanjang jalan ada lebih banyak binatang iblis, tapi mereka semua berlari di belakang mereka. Mereka semua berlari dengan kecepatan penuh dan level mereka semakin tinggi. Bug angin darah, peringkat keempat. Shadow Mink, peringkat kelima. Menjelang akhir, bahkan ada beberapa binatang iblis peringkat 6 yang juga berlari. Apa yang terjadi selanjutnya? Pottery Pot tampak kaget dan dia melambat. Dia menatap binatang iblis yang tersebar di bawah dan berkata, macan tutul api berwarna-warni peringkat ke-6 benar-benar sedang berlari. Ini setara dengan Grandmaster Seni bela diri manusia. Terlebih lagi, sulit bagi kaisar non-martial untuk menundukkannya. Ekspresi Li Yunxiao juga menjadi serius. Tidak apa-apa kalau hanya ini saja, tapi aku khawatir akan ada keberadaan yang lebih kuat lagi yang muncul nanti. Ye Fan berseru. Saya mendengar bahwa bahkan ada binatang iblis peringkat 8 di dataran iblis. Mungkinkah itu ada di depan? Seperti yang diharapkan, skenario terburuk telah muncul. Bahkan Shatter Beast, kelas 7 pun berlari menyelamatkan diri di tengah-tengah demonic beast yang tersebar. Kali ini, semua orang berhenti dan melihat ke depan dengan ketakutan. Namun, mereka tidak dapat merasakan apapun. Jika memang ada binatang iblis, tingkat 8 di depan mereka, kelompok orang mereka mungkin akan musnah sepenuhnya jika mereka naik. Ada aura kematian yang kuat di depan mereka. Dari jauh, mereka bisa melihat binatang iblis berukuran luar biasa besar muncul di cakrawala. Auranya sangat aneh. Meski jaraknya sangat jauh, perasaan yang datang dari titik hitam kecil itu sudah cukup untuk mengguncang jiwa mereka. Itu benar-benar binatang iblis tingkat 8. Feng Zhu berseru kaget. Apakah itu burung ular bersayap 9 atau tapir penghancur jiwa? Hanya ada 2 jenis binatang iblis tingkat 8 di dataran iblis, tapi mereka tidak bisa melawan salah satu dari mereka. Ekspresi Li Yunxiao menjadi sangat aneh. Dia dengan hati-hati berkata, itu tapir yang menghancurkan jiwa, tapi ini sangat aneh. Hati Ye Fan tergerak, dan dia bertanya, Tuan Muda Yun, apa yang aneh? Li Yunxiao mengerutkan kening, dan ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Perlahan-lahan dia berkata, tapir penghancur jiwa itu sepertinya sudah mati. Mati? Semua orang terkejut dan Tao Chan berkata dengan kaget,
Bagaimana bisa ia masih memiliki aura yang begitu kuat ketika sudah mati? Li Yunxiao menatap ke depan dan berkata, dia mungkin mati belum lama ini, jadi auranya belum hilang sepenuhnya. Feng Zhu menghela nafas lega dan berkata, jadi sudah mati, maka tidak perlu khawatir. Namun dia tidak bisa rileks, dan dia hanya merasakan hatinya semakin tertahan. Ekspresi Ye Fan juga sangat jelek, dan dia berkata, apa yang terjadi? Bagaimana tapir penghancur jiwa tingkat 8 bisa mati di sini tanpa alasan? Selain Kaisar Jiu Tianwu, siapa yang bisa membunuh binatang iblis tingkat 8? Feng Zhu berkata dengan kaget, mungkinkah Kaisar Wu telah datang ke dataran iblis? Jangan menebak-nebak. Jangan sampai kamu menambah masalah yang tidak perlu pada dirimu sendiri. Li Yunxiao terbang ke depan lebih dulu dan berkata, coba lihat dan kamu akan tahu, yang ada hanya aura tapir penghancur jiwa dan keinginan kematian yang tersisa di sini. Dan tidak ada yang lain. Seharusnya itu berjalan jauh. Dia terbang turun dari jauh, dan seluruh penampilan tapir penghancur jiwa muncul di depannya. Ekspresi anehnya mengejutkannya, dan memberinya perasaan menyeramkan. Orang-orang dari kuil api suci juga turun, dan mereka mengepung tapir penghancur jiwa yang mati untuk menyelidikinya. Hanya ada luka di sekujur tubuhnya. Tao Chan menunjuk tapir penghancur jiwa, dan berkata, lihat, luka di sini tidak besar, dan pastinya tidak fatal. Lihatlah wajahnya, sepertinya dia sangat kesakitan, dan raut wajahnya semuanya berkerot, seolah-olah sudah lama kesakitan. Tubuhnya lembut dan menempel pada tulangnya. Feng Zhu berkata dengan kaget, mungkinkah ia terbunuh oleh gelombang suara? Li Yunxiao berkata, tidak mungkin. Gelombang suara yang bisa membunuh tapir penghancur jiwa, meski jaraknya ratusan mil, setidaknya kita bisa merasakannya. Matanya menjadi lebih tajam, dan dia menunjuk ke satu-satunya luka, dan berkata, dan mengapa si pembunuh membuat luka seperti itu? Matanya yang tajam terfokus, seolah dia ingin melihat seluruh situasi internal tapir penghancur jiwa. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika aku tidak salah, darah di tubuh tapir penghancur jiwa ini telah terkuras. Darahnya habis. Tao Chan terkejut, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengepalkan jari-jarinya dan menggunakan telapak tangannya sebagai pisau untuk menebang. Bahkan dengan kekuatannya sebagai kaisar bela diri bintang 7, dia hanya berhasil membuat luka kecil di tubuh tapir penghancur jiwa dengan seluruh kekuatannya. Daging lukanya terbuka, dan area seputih salju terlihat. Memang tidak ada darah. Semua orang menghirup udara dingin, dan mereka sangat terkejut. Wajah Ye Fan juga sedikit pucat, dan dia berkata, mungkinkah itu Skeleton Mercenary Group? Dia memikirkan pria dari Scarlet Dragon Hall, dan apa yang dia katakan tentang menguras darah. Pantas saja kematian tapir penghancur jiwa ini begitu aneh, dan membuat orang merasa aneh. Qi Guang juga memiliki rasa takut yang masih ada. Memikirkan keberadaan yang begitu kuat sekarat dengan cara yang tidak normal, dia merasa sedih atas kematian seekor kelinci. Li Yunxiao berkata dengan serius, tidak diragukan lagi itu adalah kelompok tentara bayaran tengkorak. Tapi saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Mereka menghabiskan darah tapir penghancur jiwa tanpa meninggalkan bekas pertarungan. Bahkan Kaisar Wu yang normal pun tidak bisa melakukannya, bukan? Mungkinkah Kaisar Puncak Wu telah datang? Memikirkan identitas Tuan Yu, mereka langsung menebak kemungkinan ini. Jika ahli terbaik klan monster keluar dari alam fantasi bintang dan bulan, mereka masih bisa melakukannya. Puncak Kaisar Wu, semua orang langsung terdiam. Jika keberadaan seperti itu benar-benar ada, maka operasi mereka kali ini tidak akan ada artinya. Bahkan jika mereka terus mengejarnya, mereka tidak akan punya peluang. Peluang memang penting, tetapi di hadapan kekuatan absolut, segalanya akan sia-sia. Wajah Li Yunxiao juga sangat tidak sedap dipandang. Jika Kaisar Puncak Wu menyerang, bahkan jika dia memiliki prasasti ilahi semesta, dia tidak akan percaya diri. Terlebih lagi, sepertinya kemungkinan ini sangat tinggi.
Kelompok tentara bayaran tengkorak memiliki Tangji, dan kemungkinan besar mereka sudah mengetahui bahwa istana api suci telah muncul, dan mereka sedang mencari Bahtera Nuh. Bahkan jika kunci Yin dan kunci Yang muncul pada saat yang sama, meskipun ada hanya peluang 10%, akan ada Kaisar Puncak Wu yang bersedia menyerang. Puncak Kaisar Wu, wajah Ye Fan menjadi pucat, dan dia mengatupkan giginya sambil berkata, "Meskipun alam surga seni bela diri sangat luas dan tidak terbatas, dan ada banyak Kaisar Wu, hanya ada sedikit orang yang bisa disebut puncak. Siapa yang bisa itu menjadi?" Feng Zhu berkata dengan suara yang dalam, "Mungkinkah dia salah satu dari 10 Kaisar Wu?" Saat ini, wajah semua orang menjadi pucat. 10 Kaisar Wu tidak hanya mewakili puncak seni bela diri alam surga, tetapi namanya juga seperti bintang yang bersinar agung dan menakutkan. Li Yunxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum tentu. Yang disebut 10 Kaisar Wu hanya menduduki peringkat dalam daftar angin dan awan langit dan bumi di zona suci. Masih banyak pakar yang tidak mengikuti kompetisi ini. Misalnya, penguasa 7 negara adidaya. Masing-masing dari mereka sekuat 10 Kaisar Wu, tetapi dengan status mereka tidak dapat merendahkan diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat semacam ini." Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dia berkata sambil tersenyum, "Dengan status mereka, jika mereka mendapat peringkat yang bagus, tentu saja mereka akan sangat mulia. Tapi kalau kalah, mereka tidak boleh kalah." Pot tanah liat itu berkata, "Jadi kemungkinan besar mereka berasal dari 7 negara adidaya? Di wilayah barat ini, mungkinkah klan pemakan jiwa dan lembah bintang segudang?" Li Yunxiao berkata, "Jangan menebak-nebak. Selain 10 Kaisar Wu dan 7 negara adidaya, ada banyak ahli yang tiada taranya. Di 4 lautan, alam ilusi bintang dan bulan, serta penguasa beberapa negeri terlarang, mereka semua memiliki kekuatan puncak. Tapi tidak peduli siapa yang datang ke Demon Origin, kami tidak akan mengubah niat awal kami. Kami akan terus bergerak maju, bukan?" Ye Fan gemetar dan darahnya mendidih. Dia berkata dengan tegas, "Itu benar. Kuil api suci telah sunyi selama bertahun-tahun. Generasi nenek moyang kita meninggal dengan penuh penyesalan saat mencari Bahtera Nuh. Ayah saya, kakek buyut saya. Hingga generasi saya, kami akhirnya merasakan keberadaannya. Apapun yang menghalangi, saya harus maju dengan kemauan yang gigih. Dibandingkan mencari Bahtera Nuh, kematian sebenarnya tidak berarti apa-apa. Kami bersedia mengikuti Tuan Muda dan mengembalikan kejayaan kuil api suci." Wajah orang-orang kuil api suci semuanya serius saat mereka berteriak serempak. Darah semua orang mendidih. Daripada mati diam-diam di lembah selama sisa hidup mereka, lebih baik maju dan mengejar impian mereka. Bahkan jika mereka hanya memiliki satu kesempatan, bahkan jika mereka harus berjuang sampai titik darah penghabisan, mereka tidak akan menyesal. Mata Ye Fan yang ulet memandang ke depan dengan sungguh-sungguh. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak. Dia berkata dengan sengit, "Kalau begitu, ayo kita pertaruhkan nyawa kita dan bertarung. Kemuliaan yang ditinggalkan nenek moyang kita harus dihidupkan kembali di tangan saya." Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.